Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 28 November 2021 pukul 9.00 WIB. Selamat pagi jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang berkebaktian di pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan Minggu 21 November 2021 adalah sebagai berikut. Pukul 9.00 WIB, kolekta sebesar Rp19.130.000, syukur sebesar Rp5.584.000, persepuluhan sebesar Rp1.400.000, dan sarana fisik sebesar Rp850.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp8.306.500, syukur sebesar Rp1.555.000, persepuluhan sebesar Rp1.050.000, dan sarana fisik sebesar Rp737.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 9.00 WIB dilayani oleh Pendeta C. Aliona. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat Bukit Doa dan Majelis Jemaat GPM Irene. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 17. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Adventus pertama. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Nona Ita Nara. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 3 bait 1. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 28 November 2021, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malesi, STH Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris. Ajaib namanya, ajaib namanya.
Marilah kita menenangkan hati dan mendekatkan diri pada Tuhan sebagai upaya kita yang paling optimal untuk menghindarkan diri dari kesia-siaan hidup. Karena kita yakin Tuhan ialah Allah yang adil, dan berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus menyertai saudara. Umat yang menanti dalam pertobatan dan pembaruan hidup. Kita telah tiba di Minggu Adventus pertama untuk memperingati masa penantian menyambut kelahiran Yesus Kristus, sekaligus mengingatkan kita agar tetap teguh berpengharapan dalam iman dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dialah Yesus Kristus Sang Penebus dosa yang telah datang ke dunia dan yang akan datang kembali sebagai hakim yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Marilah dalam iman dan pengharapan selaku orang percaya kita sujud di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Di hadapan-Mu ya Allah, kami mengaku dosa-dosa kami. Di hadapan-Mu ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu atas segala pelanggaran kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dan tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk bertobat dan hidup di dalam terang Kristus, karena kami percaya Yesus Kristus adalah Sang Immanuel, penebus kami orang-orang berdosa. Saudaraku, dipersilakan berdiri. Sebab oleh Roh dan karena iman,
kita tetap menantikan kebenaran yang kita harapkan sesuai sabda Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tapi tidak lesu. Mereka berjalan, tetapi tidak lelah. Bersukacitalah dalam pengharapan, saudaraku. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tahirkanlah tanganmu dari perbuatan yang tercela. Jagalah mulutmu dari kata-kata cacian dan kebencian, dan sucikanlah hatimu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, di Minggu Adventus yang pertama ini, kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan pemberitaan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, hari ini kami menyambut Minggu Penantian Adventus pertama dalam perjalanan bersama umat Tuhan. Kami percaya sungguh Allah baik bagi kami. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman. Kami mohon Tuhan,
Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar bagian Alkitab yang akan dibacakan oleh seorang warga gereja senior dan pemberitaan firman oleh pelayan firman Pak Pendeta Aliona akan membentuk seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak terang dalam memasuki minggu-minggu Adventus menyambut Natal nanti. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus bersabdalah bagi kami. Amin. Suara Tuhan yang akan kami dengar di bawah judul pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada hari ini diawali dengan penyalaan lilin Adventus yang pertama. Itu berarti perayaan Minggu Adventus tahun 2021 dimulai pada hari ini. Dan berlangsung selama 4 minggu berturut-turut. Menyongsong perayaan Natal pada 25 Desember 2021 yang akan datang. Perayaan ini menjadi sangat penting karena permulaan tahun liturgi gerejawi diawali dengan masa Advent, yaitu masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti layaknya babak awal dari setiap drama, masa Adventus pertama selalu menampilkan 2 pesan sebagai sinopsisnya. Pertama, Adventus mengingatkan saudara dan saya agar dapat menghayati kedatangan Yesus dari Nazaret. Kisah kedatangan penuh keajaiban yang dimunculkan kembali dalam memori iman setiap orang yang percaya kepada Kristus.
Pesan yang kedua adalah bahwa saudara dan saya diingatkan pada Yesus Kristus yang akan kembali sebagai hakim yang agung. Jika tiba saatnya, maka saudara dan saya mesti mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapannya. Dua peristiwa ini merupakan peristiwa supra-alami. Peristiwa yang terjadi di luar kewajaran. Peristiwa yang tidak biasa. Tidak logis. Mulai dari kehamilan Maria oleh karya Roh Kudus sampai dengan kelahiran Yesus. Bahkan sampai kedatangan Yesus dalam kemuliaan sebagai hakim yang adil. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, catatan-catatan awal ini sangat penting untuk membekali kita menyelami masa-masa Adventus ini. Catatan awal ini amat menentukan perjalanan saudara dan saya memasuki tahun kalender gerejawi dalam frame atau bingkai spiritualitas umat Kristen sejagat. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sudah umum di kalangan umat Kristen memahami bahwa Immanuel sebagai Allah beserta kita. Pengertian ini didasarkan pada teks Injil Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namun, kita jarang mendalami kaitannya dengan pemberitaan Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 katakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari sinilah sebenarnya kita menelisik latar belakang dan berusaha mendalami kaitannya. Mengapa sampai Allah mesti menyertai saudara dan saya dalam situasi apapun? Masih ingatkah kita pengalaman ketika kita masih kanak-kanak? Saat tiba waktu untuk tidur di malam hari, biasanya ayah dan ibu menemani kita sambil mendongeng sampai kita tertidur. Setelah itu, barulah mereka kembali ke kamarnya untuk tidur. Dan biasanya di musim hujan, bukan cuma air dari langit yang tercurah jatuh ke bumi, tetapi sering disertai sambaran kilat yang sinarnya masuk ke dalam rumah dengan suara geledak yang mengejutkan, bahkan menakutkan. Setelah kilat, menyusul suara guntur menggelegar, memekakan telinga kita. Dan bagi anak kecil, walaupun sudah tertidur, akan terbangun dan menangis ketakutan melihat kilat dan mendengar suara gemuruh guntur menggeledak. Sambil mereka menangis ketakutan, mereka lari ke kamar orang tua,
minta supaya bisa tidur bersama. Dan dalam pelukan ayah dan ibu, anak-anak kita itu bisa tidur lelap. Kendati kilat, guntur, dan geledek masih menggelegar. Bersama ayah dan ibu, anak itu merasa aman. Kilat, guntur, dan geledek tidak menakutkan lagi. Immanuel memang merupakan tanda penyertaan Tuhan ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang sangat gelisah, takut, gentar, karena mungkin kita menghadapi tantangan, ancaman hidup, dan berbagai problema hidup. Dan untuk menenteramkan dan menenangkan kita yang gelisah, sebagai akibat dari ketidakpastian masa depan, sebagai akibat dari sikap menyepelekan protokol kesehatan selama masa pandemik 19 ini, sebagai akibat dari beratnya beban hidup menyangkut ekonomi keluarga, menyangkut pendidikan anak-anak, menyangkut lapangan kerja yang sulit, menyangkut ketegangan, bahkan persaingan di lingkungan tempat kerja, sakit dan penyakit yang diderita, dan 1001 persoalan yang kita alami. Nah, saudaraku, dalam situasi dan kondisi di mana banyak orang mengeluh, banyak orang yang putus asa, bimbang, bahkan kehilangan harapan, justru pada saat itulah Tuhan mengajak kita untuk menghampirinya dan mohon pertolongannya. Dan mengajak saudara dan saya untuk mendengarkan suaranya. Tuhan berjanji menyertai saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan janji Tuhan ini merupakan jaminan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan oleh karena itu kita pun mesti meresponi janji itu dengan sikap iman yang jelas. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari kisah yang kita dengar melalui pembacaan Alkitab tadi. Yesaya 7, ayat 10 sampai dengan 17. Di situ kita tahu bahwa ketika Yehuda yang berada di bawah pemerintahan Raja Ahaz diserang pasukan sekutu kerajaan Aram dan Israel yang terdiri dari 10 suku itu, Raja Ahaz dan segenap rakyat Yehuda takut dan gentar. Karena pasukan sekutu dua kerajaan itu secara kuantitas lebih banyak dan secara kualitas jauh lebih unggul dari Yehuda. Betapa tidak, Yehuda benar-benar dikeroyok oleh dua musuh yang tangguh dalam situasi yang terjepit. Nabi Yesaya yang berada di Yehuda, yang diutus Tuhan untuk membawa misi menguatkan raja dan rakyat Yehuda. Yesaya berkata begini, teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, janganlah takut, janganlah kecut hatimu, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak-anak Ramalia. Karena apa? Karena di mata Tuhan,
Dua sekutu yang amat ditakuti dan disegani Yehuda itu bagaikan dua puntung kayu api yang berasap. Artinya, api amarah dua raja yang mengepung Yehuda sudah padam. Hanya tinggal puntung yang berasap. Ancaman sekutu untuk menurunkan Ahaz dan merebut tahtanya tidak akan terwujud. Karena dua bangsa itu juga sedang berada di ambang batas kehancuran. Sayangnya, saudara-saudara, Ahaz masih kurang yakin terhadap ucapan profetis sang nabi. Dan pada akhirnya Ahaz disuruh minta tanda dari Tuhan yang lebih mampu untuk meyakinkannya. Toh Ahaz menolak dengan alasan tidak mau mencobai Tuhan. Kendati Tuhan sendiri yang memintanya. Sebuah jawaban diplomatis dan abu nawas. Sekilas tampak Ahaz benar. Sekilas tampak dari jawaban ini Ahaz sangat spiritualistis. Dengan mengatakan tidak mau mencobai Tuhan dengan tanda. Namun ketaatannya ini sungguh-sungguh tidak ingin mengetahui apa yang Tuhan akan katakan kepadanya. Penolakan Ahaz ini memberikan kesan religius, padahal tanda merupakan bentuk penyertaan dan janji pemeliharaan Tuhan yang dinantikan oleh banyak orang, baik pemimpin maupun rakyat. Adalah sebuah ironi ketidakpercayaan diri kita kepada Tuhan justru dipoles atau dibungkus dengan sikap seolah-olah menghormati Tuhan. Penolakan halus sedemikian merupakan bentuk pemberontakan terhadap kuasa dan kasih Tuhan, saudaraku. Ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan tidak menyelesaikan masalah. Malah sebaliknya menghadirkan masalah baru di kemudian hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kendati tanda kasih Tuhan kepada umat pilihannya ditolak. Gara-gara mengandalkan kemampuan dan kehebatan manusia. Dengan kuasa, dengan uang, dengan kecantikan, dengan kelebihan. Toh Tuhan tetap memiliki cara untuk menyelamatkan umatnya. Karena dari sekian banyak yang tidak taat, masih ada orang-orang yang setia padanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan memberikan tanda di ayat 14 pada diri perempuan muda yang dalam teks Ibrani, teks asli disebut Halema. Halema ini menunjuk pada perempuan yang masih muda, walau tidak muda, tetapi sudah cukup usia untuk menikah. Perempuan muda itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Memang ada sejumlah teolog yang mencoba membandingkan perempuan muda itu dengan istri Yesaya yang juga mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam Yesaya 8 ayat 3 dikatakan, Tuhan berfirman, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Dari sini kita bisa lihat, kendati tidak diberikan nama Immanuel pada anak
sang nabi. Namun dampak dari dua kelahiran itu sama, yaitu hancurnya sekutu yang akan menyerang Yehuda. Dampak dari kelahiran anak yang diberikan nama itu juga pada kita. Sekalipun kita berdosa, punya kelebihan, tetapi juga punya keterbatasan. Tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Dewasa ini, saudara-saudaraku, tidak sedikit orang yang tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Karena mengandalkan suara hati dan kemampuan serta kelebihan yang dimiliki. Apakah itu kuasa, apakah itu jabatan, apakah itu duit, apakah itu harta karun sekalipun. Juga tidak salah apabila kita mendengarkan nasihat. Kita juga mendengarkan anjuran. Kita mendengarkan bimbingan dari orang-orang yang memiliki kompetensi. Entah itu konsultan dan sejenisnya. Mendengarkan orang-orang yang memiliki hikmat atau orang-orang yang berhikmah. Orang-orang yang berwibawa. Orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam rangka menyelesaikan suatu persoalan. Namun tidak sampai kita mengabaikan sikap mendengarkan suara Tuhan. Jika kita tidak membuka diri untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan dengan cermat, lalu beralih kepada paranormal atau setiap saat menanyakan Om Google, tidak cukup datang di rumah ibadah, dan kita menyingkir ke pekuburan, mencari orang-orang yang katanya mempunyai kekuatan gaib. Jika itu yang kita lakukan, itu sebenarnya merupakan awal dari kejatuhan dalam kehidupan dan karya kita. Kita perlu diingatkan, saudara-saudaraku, bahwa selain kecerdasan, kita ini memang juga punya kelemahan dan keterbatasan dibandingkan dengan Tuhan Allah dalam Kristus yang tidak terbatas kemampuan. Jadi, janganlah kita mengandalkan kemampuan. Jangan pula mengandalkan kepintaran dan kecerdasan kita dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi. Justru yang dibutuhkan adalah jangan bimbang, jangan goyah, jangan ragu, tetapi tetap teguh beriman pada Tuhan. Pada masa kita sekarang ini, pengaruhnya begitu sangat luar biasa. Dan bisa membuat pengetahuan kita goyah, iman kita luntur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, sebagaimana Ahaz menolak minta tanda, yang searti dengan menolak kehadiran Tuhan untuk berkarya, juga dalam hidup dan karya kita. Kiranya janganlah kita menolak kehadiran Tuhan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam kerja, dalam bisnis kita. Karena Tuhan toh tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya menurut kehendak dan waktu Tuhan. Ini yang disebut kita masih memiliki harapan dan punya pengharapan. Rencana penyelamatan Tuhan tidak pernah berubah, saudaraku. Kendati mungkin saudara dan saya cenderung menepis karya penyelamatan itu dengan berbagai dalih. Ahaz yang menolak minta tanda tidak sedikit pun mengurangi kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan Ahaz, menyelamatkan Yehuda,
menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan masyarakat kita di provinsi 1000 pulau ini, juga menyelamatkan kita di kota Madiambon. Realitas demikian pun merupakan bukti dari kemurahan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Petanda dan penanda dari Immanuel akan selalu memberikan harapan untuk saudara dan saya dalam hal meniti hidup ke depan sebagai pribadi, keluarga, gereja, maupun masyarakat. Situasi dan kondisi dunia yang terus berkembang, selalu berubah dengan pesat, selalu menantang, tentu mempengaruhi juga sikap dan perilaku kita sebagai anak zaman ini. Tidak hanya anak-anak kecil yang sudah mulai gemar dengan HP, tapi juga kita orang dewasa kadang bingung untuk melihat berbagai hoaks, apalagi menyangkut keyakinan dan kepercayaan. Oleh karena itu, saudaraku, makna Adventus pertama ini hendaknya membuat kita selalu bergairah dan bersemangat dalam berbagai aktivitas. Mungkin gedung gereja tidak lagi sepi, mungkin karena kebiasaan kita di Maluku. Malah nyaris tidak ada ruang yang tersisa. Rapat, latihan paduan suara, latihan drama, dan kegiatan sejenis menjadi menu aktivitas sore hingga malam. Jika itu terjadi, catat, kita harus tetap waspada dan harus ekstra hati-hati dalam menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan kita semua. Dan berbagai wujud nyata kita bersama ini sebagai bentuk nyata partisipasi kita menopang pemerintah kota, masyarakat Maluku, bahkan bangsa dan negara ini, agar semuanya bisa hidup dalam keadaan aman dan tentram. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Immanuel yang berarti Allah beserta kita, sesungguhnya merupakan berita sukacita. Inilah kabar baik. Tetapi, tetaplah siuman, dan saya mengajak kita untuk selalu berpikir kritis dengan mempertanyakan, mengapa Tuhan Allah itu perlu menyertai saudara dan saya baik pada waktu tenang maupun pada waktu tidak tenang. Mengapa? Bukankah penegasan Allah beserta kita merupakan penegasan tentang tidak mudahnya hidup yang kita tempuh? Jika kehidupan ini mudah, kita bisa saja berjalan sendiri. Namun jika Tuhan perlu menyertai saudara dan saya, itu berarti bahwa hidup ini memang tidak mudah. Sejak mengandung sampai meninggal, penuh dan syarat dengan 1001 masalah. Inilah sebenarnya sisi lain dari Immanuel yang sering kita abaikan. Jadi janji kehadiran Immanuel yang didengungkan pada ibadah Minggu Adventus pertama ini merupakan wujud bela rasa Tuhan terhadap berbagai kesulitan hidup saudara dan saya. Kabar baik ini hendaknya meneguhkan harapan saudara dan saya yang merayakan Adventus pada saat ini dan hari-hari selanjutnya. Karena kita yakin ada Tuhan. Oleh karena itu, badai pasti berlalu. Amin.
Saudaraku dipersilakan berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan katakan dengan suara nyaring demikian. Aku percaya kepadamu, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nona Itanara dipersilakan untuk puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini beta akan bawakan lagu yang bercerita tentang permohonan katong semua agar katong semua punya hati, hidup, serta bangsa dipulihkan. Semoga lagu ini menjadi kekuatan, penghiburan untuk katong semua melalui Minggu Advent pertama dan untuk menapaki hari hidup ke depan. Amin.
Terima kasih Nona Itanara. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Sementara persembahan syukur diberikan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait 1 dan seterusnya.
Ya Allah Bapa yang Maha Baik, atas semua berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan umat-Mu ini, kini kami datang dan membawa persembahan-persembahan syukur kami. Berkenanlah Engkau menerima dan memberkati agar dapat dipakai untuk pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Demi Kristus Yesus korban yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus, kami mohon kekuatan Roh-Mu yang menguasai kehidupan kami sedemikian rupa, agar makna Adventus yang pertama ini dapat mewarnai dan mengimbasi seluruh sikap dan karya kami, kerja kami dari hari ke hari. Kiranya oleh Roh-Mu kami dimampukan untuk tidak semata memahami apa arti Immanuel, tetapi lebih daripada itu, kami dimampukan untuk mengejawantahkan makna itu di dalam kehidupan kami sesuai dengan panggilan profetis kami dalam masyarakat, gereja, keluarga, bangsa dan negara. Kami juga mohon agar melalui kekuatan Roh-Mu, selain pencerahan, kami memperoleh kekuatan, juga penghiburan untuk meniti hidup kami dari waktu ke waktu. Kami ingat Bapak Presiden beserta staf menteri dan semua orang yang Tuhan pakai untuk mengawal bangsa dan negara ini. Sesuai dengan makna Immanuel, kami yakin penyertaan Tuhan juga berlangsung dan mengawal mereka di dalam setiap percakapan, dalam mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan demi keutuhan bangsa dan negara. Kami juga yakin Tuhan akan menuntun dan menyertai semua abdi negara untuk menjaga ketentraman dan keamanan di masa-masa Advent ini. Bahkan mengawal daerah-daerah dan perairan-perairan yang menjadi wilayah mutak NKRI. Kami juga mohon agar oleh penyertaan-Mu, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur beserta jajarannya, demikian juga anak-anak Tuhan, sebagai wakil rakyat di provinsi, bahkan di Kota Madia Ambon. Kami mohon agar melalui Roh-Mu, Bapak Wali Kota beserta jajarannya, demikian juga wakil rakyat untuk masyarakat kota ini dan sekitarnya, diberikan kemampuan dan kekuatan untuk mewujudkan apa arti penyertaan Tuhan bagi kami semuanya. Dan bagi masyarakat, kiranya kami disadarkan untuk turut menjadi orang-orang yang taat dan berusaha menciptakan keadaan yang aman dan tentram. Tuhan kenal kami masing-masing di lingkungan gereja-gereja di dunia
di Indonesia dan secara khusus Gereja Protestan Maluku. Tidak hanya Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, tetapi juga klasis, bahkan jemaat-jemaat yang terpencil jauh. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kemampuan agar bisa mengawal kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di berbagai bidang kehidupannya, supaya bisa bertahan, karena yakin Tuhan menyertai. Teristimewa Klasis Kota Ambon, Bapak Ketua Klasis beserta jajarannya, dan jemaat-jemaat yang berada di bawah kendali Klasis Kota Ambon. Kiranya semua hamba Tuhan selalu disertai dan dilindungi, bahkan dimampukan untuk bisa menjadi pengawal yang mengawal hidup mati kehidupan umat Tuhan di Kota Ambon dan sekitarnya. Berikanlah kepada mereka keberanian dan kemampuan untuk membaca peluang-peluang bagaimana mengembangkan potensi-potensi warga jemaat bagi kesejahteraan hidup bersama. Tuhan, kami yakin jika kenal kami masing-masing, personal maupun komunal, pribadi, bahkan keluarga, sesuai dengan panggilan profesi kami yang profetis itu. Kadang-kadang kami letih, kami lelah, dan tak sanggup untuk memikul beban hidup. Kami kadang ragu-ragu untuk mengambil kebijakan, untuk melihat langkah-langkah yang harus ditempuh. Kami kadang-kadang tidak mampu untuk mereka apa yang akan kami hadapi di masa yang akan datang. Di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup ini, di masa Adventus yang pertama ini, kiranya maknanya dapat kami hayati, supaya kami selalu menghadirkan Tuhan di dalam berbagai dinamika kehidupan kami, agar kami bisa menyikapi berbagai realitas dengan cerdas dan arif. Kami sungguh yakin dan percaya setiap kali kami mendatangi Tuhan, pengampunan itu selalu diberikan. Dan setiap kali kami memohon, Tuhan akan selalu menjawabnya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan sendiri. Doa ini kami alaskan dengan doa yang dikewajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dipersilakan berdiri. Kiranya kita dapat menghayati Advent bukan hanya menanti dalam diam, melainkan terus berkarya dengan tekun, dengan pengharapan dan pertobatan. Masukilah hari-hari hidup dengan iman dan jadilah saksi Tuhan yang terus bercahaya, penuh semangat dan rendah hati demi kemuliaan nama Kristus Yesus Tuhan kita.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah, tetaplah kerjakan keselamatan dari Tuhan. Karena untuk itulah janji berkat Tuhan ini akan tetap menyertai saudara. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Atas nama Majelis Gereja, kami ucapkan selamat merayakan Adventus pertama. Tuhan memberkati.